Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah atas nikmat yang Allah beri. Nikmat bisa hidup lagi, nikmat iman, bisa beribadah karenanya. Ini bentuk karunia Allah yang patut kita syukuri. Semoga Allah tambah keberkahannya, tambah nikmat, bisa lama lagi menikmatinya, bahkan nanti sampai bertemu dengannya. Alhamdulillah lah sampai jumpa kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 199. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jamaah Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran. Thumma, kemudian afidu, bertolaklah kalian, min, dari haitsu, sekira, afadha, bertolaknya, annasu, manusia, wastaghfirullah, wastaghfiru, minta ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Pertama, dari ayat ko bisa kita pahami, Imam Qurtubi mengatakan bahwa ada 4 hal yang bisa kita ambil hikmah. Pertama, afidu min haitsu afadan nas, bertolaklah kalian. Masih berkaitan dengan ayat 198 perkara ibadah haji ya. Bertolaklah kalian, qila al-khitabu lil hums. Jadi ada suku di antara suku-suku Quraisy itu ada namanya al-hums. Fa innahum kanu la yaqifuna ma'an nasi bi Arafat. Inyo wukufnya tidak di Arafah. Jadi nan aneh-aneh nang ganji itu sajak dululah doanya. Di waktu Nabi wukufnya di mana? Di Arafah. Akhirnya dibuat wukufnya di Muzdalifah. Karena Muzdalifah itu masih masuk batas kota Mekah. Balkanu yakifuna bil Muzdalifah wa hiya minal haram. Padahal Muzdalifah itu masih masuk kota Mekah, kota suci, batas kota suci. Berarti harusnya di Arafah, berarti Arafah itulah keluar dari batas kota suci, kota Mekah maksudnya. Nah, dibuat di mana? Dibuatnya di Muzdalifah. Berkreasi dalam beribadah namanya. Alasannya apa? Wa kanu yaquluna nahnu qatinullah.
kami ini adalah sakinullah, penduduk Allah, maka ya fayan bagilana an nu'azzimul hurum, kami harus menghormati, mengagungkan tanah suci. Makanya kami wukufnya ndak di luar kota suci, tetap di area tanah suci. Wala nu'azzim syai'an minal hil, jadi ndak yang lain kami agungkan. Wa kanu ma'a ma'rifatihim wa iqrarihim, pemahaman mereka, pengetahuan mereka bahwa Arafah itu mauqif Ibrahim la yakhrujuna minal haram. Jadi Arafah itu dulu tuh yang di kerajaan dia Nabi Ibrahim. Jadi mereka ingin wukufnya di Muzdalifah saja, di kuati dia aja beribadah ya, sesuai dengan hawa, sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan syarak. Padahal wukuf itu sesuai dengan yang diajarkan de Nabi Ibrahim, wukuf di Arafah. Jadi an-nas disko maksudnya afadhan nas, di mana manusia bertolak. Manusia maksud disko adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga beserta Ismail. Jadi dalam sholat kita baca bahwa ketika Nabi Ibrahim mengangkat Ka'bah, maksudnya pondasi Ka'bah, membangun Ka'bah bersama Ismail, terus Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, terimalah amalan kami ini, waj'alna muslimaini laka, ya Allah, ya Rabb, jadikan kami dua orang yang muslim, yang tunduk kepada Engkau, begitupun juga keturunan kami. Wa arina manasikana, perlihatkan kepada kami manasik kami. Maksudnya manasik itu manasik haji. Maka dituntun oleh malaikat Nabi Ibrahim bersama Ismail tata cara melaksanakan ibadah haji, mulai dari Mina, Arafah, Muzdalifah, balik ke Mina sampai ke tawaf Jusai, melaksanakan ibadah haji. Nah, de orang suku Homs digantinya dengan Muzdalifah. Jadi khawatir kalau dolan menganti Makkah diganti lojo daerah lain di kampungnya, itulah bahaya tu. Nah, sebab apa? Ikut ditegur oleh Allah. Thumma afidu min haitsu afadun nas. Atau berpindah lo ke negara lain, ke negara Arab lah ya. Cukup bertolaklah kalian dari manusia dulu, maksudnya Nabi Ibrahim dulu bertolak juga dari wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah baru mabit ke Muzdalifah. Jadi Muzdalifah cuma untuk mabit, bukan untuk bermalam, tidak untuk wukuf dari zuhur sampai maghrib. Nah, bahkan orang-orang itu ada yang merubah inyo capek berangkat, iyalah ndak boleh di Muzdalifah wukuf, hanya pindah ke Arafah. Tapi di Arafah alun tabanam atau hari lainnya lah tasasak pai menuju Muzdalifah. Atau di Muzdalifah bekol lamunya lah, bekol sesudah tabi matahari barunya pai ke Mina untuk melempar. Nah, Nabi dirubahnya itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah saja. Yang dulu sudah diajarkan juga ke Nabi Ibrahim. Bacronya di Palamu berangkat dari Arafah, sempurna dulu tabanam matahari, baru kita selesai wukuf, sempurna wukuf. Jadi padahal itu tempat waktu. Kalau tempat bisa diulang-ulang. Baik ini ke Makkah, baik ke Arafah itu bisa. Tapi yang untuk melaksanakan ibadah haji yang wukuf itu ya waktunya terbatas, tampiknya terbatas, waktu terbatas. Kalau tampik bisa disusul kini, tapi kalau waktu nggak bisa. Hanya bisa 9 Zulhijjah mulai dari zuhur sampai terbenam matahari. Kalau tidak ada gitu di sana tidak sah haji. Itu syarat sah haji. Jadi sempurnakan dulu baru bertolak dari Arafah menuju
Muzdalifah. Di Muzdalifah mudah tujuh. Jangan terlalu lama. Kalau Nabi selesai sholat subuh langsung berangkat. Anak ditunggunya tabi matahari dulu. Nah, itu diantara dua hal yang mereka selisihi dari yang semestinya dari syariat. Makanya ditambah oleh Allah, wastaghfirullah. Maka hati-hati kepada orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Terkesannya mereka merubah-rubah yang lah ditetapkan syarak. Ya kalau lah merubah ya itulah berkreasi dalam beragama. Atau jangan kita mengikuti yang salah. Maka perlu ilmu dalam beribadah. Nah, terutama dalam ayat kau tentang haji, tentang umrah. Jadi siapapun yang berangkat umrah, berangkat haji, memang modal yang pertama. Kata Allah kan bilang wa tazawwadu, berbekallah. Harus memang bekal memang secara harta yang dimakan di situ, yang dibayar belanjoan. Tapi yang terutama adalah ilmu dan takwa. Bukan ya, kalau ilmu saja tanpa ketakwaan, harusnya ilmu itu memperkuat ketakwaan kepada Allah. Ya, kalau ilmu ada, maka inyo pun senang di sini, ayahnya karajuan sesuai dengan ilmu, sehingga tidak ada berbuat yang aneh-aneh keliling. Ada juga manfaatnya kini tidak bisa mengawai di tiang Ka'bah. Jadi tidak ada orang yang berbuat yang aneh-aneh, sorbannya dilap-lapan, tangannya dilap-lapan, terus diapi-apian ke badan. Ya kalau hanya keberkahan dari parfumnya, tinggal beli parfumnya. Karena itu tidak ada bagian dari syariat. Ya megang-megang saja tanpa ada keinginan yang lain. Hanya penasaran apa rasulnya, tapi tidak ada maksud yang lain. Nah sekarang kan tidak boleh, karena tawaf, bahkan cium hajar aswad juga terhalang karena tidak boleh karena pandemi. Jadi ada baiknya kalau macam-macam yang dilakukan oleh manusia. Harusnya cukup apa saja yang dicontohkan mulai dari di waktu zaman Nabi Ibrahim saja yang diajarkan oleh Allah. Tak boleh jadi sebelumnya sudah ada. Wallahu a'lam. Wastaghfirullah. Nah, dari kesalahan-kesalahan dalam beribadah tadi, mereka di antara suku Quraisy yang hanya wukuf di Muzdalifah, tidak wukufnya di Arafah. Terus berangkat dari Muzdalifah menuju Mina pun berleha-leha dululah tabi matahari. Nabi berangkatnya ke Mina untuk jamarat, untuk melempar. Itu selesai salat subuh, Nabi pai. Nah, wastaghfirullah, minta ampun sama Allah, taubat sama Allah, kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Karena apa? Sebab melakukan kesalahan-kesalahan. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi urusan minta ampun adalah urusan yang baik. Orang minta ampun karena nyo paham, karena nyo sadar ayahnya kerajuan sudah bermasalah. Nah, memahami ayahnya kerajuan salah itu mahal. Karena tidak semua orang Allah titipkan di hatinya nyo merasa yang bola salah. Kalau Allah salah, ya Allah ampuni ambo. Itulah yang kita lakukan setiap kita habis sholat. Selesai sholat kita terus istighfar. Baku istighfar wa sudah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita astagfirullah. 3 kali lah itu. Apakah yang kita lakukan dalam sholat kok ada suatu kesalahan sehingga kita harus beristighfar? Kan enggak. Tapi boleh jadi ketika kita sholat ada lalai, entah pikir yang lain-lain, padahal semestinya kita sedang berdialog dengan Allah, berhadap dengan Allah, menghadap Allah, beribadah kepada Allah. Tapi mungkin ada perbuatan yang tidak layak rasanya. Maka kita minta ampun ke Allah. Pak, memahami diri, ya Allah, ya Allah, ada yang salah buat tadi. Nah ini adalah pelajaran
yang disuruh, yang diajarkan oleh Nabi. Nabi pun berarti kan beristighfar, diajarkan dia Nabi supaya kita paham. Ternyata memahami diri ada salahnya, tidak merasa benar, adalah sebuah karunia dari Allah. Kalaulah merasa benar, itu susah. Orang salah saja, karena yang betul awak aja. Aku masalah. Merasa betul padahal kita salah. Susah. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang susah. Maka rasa-rasa diri jangan sampai merasa benar. Terus ada kalanya kita terus merasa jangan-jangan awak salah, sehingga yang ada adalah wastaghfiru, minta ampun kepada Allah, merasa diri belum apa-apanya, merasa diri fakir akal ilmu, sehingga terus belajar. Innallaha yastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu celiak. Wal aslu fi hadhihi al-jumlati min as-sunnati ma rawahu al-Muslim. Ada riwayat hadis dari Muslim. Anil Fadl bin Abbas, Fadl an Abbas, di antara yang dekat dengan Nabi ini. Wa kana radifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ashiyati Arafati wa ghadatin jumi'an lin-nasi hina dafa'u alaikum bis-sakinah. Fadl di antara anak paman Nabi yang waktu Nabi di akhir usianya, waktu sakit-sakit bersama Ali bin Abi Thalib, selalu menemani Nabi. Berarti ring satu lah jo Nabi ke Fadl. Apa katanya? Apa? Alaikum bis sakinah. Dalam beribadah sakinah, tenang, tidak buru-buru, tidak tersak-sak. Jadi alaikum bihasa al-hazaf. Ketikalah tiba di Muzdalifah, ketikalah saatnya untuk mengambil batu, ambil batu, karena kita ni melempar jumrah, yurma bihil jumrah. Lam yazal Rasulullah yulabbi hatta ramya jamratal aqabah. Nah, ketikalah mengambil batu lah, selesai solat berangkat ke Mina, tenang saja, tidak usah buru-buru, sambil bertalbiyah, menikmati bahwa itu adalah panggilan dari Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, talbiyah terus tenang sampai ke Mina, kata Fadl. Jangan buru-buru, santai saja. Karena Rasul mengerjakannya bertalbiyah dan santai sampai menuju Mina. Jadi selesai sampai di Mina, di mana posisi Ka'bah berada di sebelah kiri an yasari wa Mina an yamini. Mina berada di sebelah kanannya. Warama bisam'in, terus melempar dengan 7. Bismillah Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Baru idza ramaitum wa halaqtum, kalau sudah melempar. Ini dari Aisyah, tambahan riwayat dari Daruqutni dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, idza ramaitum, kalau dah selesai melempar, wa halaqtum, lalu bercukur, wa dzabihtum, kalian menyembelih, sembelih, faqad halalakum kullu syai', maka sudah halal bagi sekalian kullu syai'in illa nisa, maka sudah selesai, sudah bisa bertahalul kecuali berhubungan dengan perempuan, maksudnya berhubungan suami istri. Jadi selama kita sudah bertahalul, menyembelih, maka sudah tahalul yang pertama. Jadi itu penjelasan tentang ritual ibadah haji yang kita lakukan di 10, mulai dari 9 sampai 10. Pertama 9 selesai wukuf, zuhur sampai maghrib, bertolak menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah salat maghrib isya jamak, lalu mabit, bermalam istirahat. Nah, orang-orang yang Hums, suku bagian dari Quraisy,
nak menyalahi ko nyo wukufnya di Muzdalifah beko di lamu-lamu di Muzdalifah sudah tabi matahari baru nyopain. Kalau Nabi nak selesai salat subuh nak menunggu matahari tabi dah langsung berangkat supaya bisa duha ketika melempar. Bertalbiyah sepanjang jalan, kata Fadl tadi, alaikum bis sakinah, tenang saja saat melempar Aqabah. Posisi Ka'bah sebelah kiri, Mina sebelah kanan. Bismillah, Allahu Akbar, lempar 7 kali. Ya Allah, semoga yang belum ke situ, yang belum melakukan, diberi oleh Allah kesempatan sebelum wafat. Yang sudah, semoga Allah bisa lanjutkan untuk ibadah sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Wastaghfirullah. Nah, kata Allah, minta ampun sama Allah. Kesalahan-kesalahan dalam beribadah boleh jadi tidak sesuai sunnah, itu berbuat kita dosa, maka kita harus kembali kepada Allah dan lakukan ibadah yang sesuai afadhan nas. Itu isyaratnya. Niat ifadah, niat bertolak seperti manusia. Niat berhaji seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Kita pun beribadah yang lain, tidak hanya haji. Itu ayat memang tentang haji, tapi isyarat bagi kita niat salat, ya salat model Nabi. Niat zakat, niat puasa, apapun ibadah, upayakan semampu kita sesuai dengan yang Nabi ajarkan dan ikhlas karena Allah. Kalau tidak, menyalahi ajaran, cepat-cepat minta ampun. Khawatir minta ampun kepada Allah sebelum Allah jemput kita, sebab Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mudah bagi Allah mengampuni kita selama kita minta ampun kepadanya. Itulah makna dari surah Al-Baqarah ayat 199. Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana manusia juga yang lain bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, mabit inap setelah subuh, berangkat baru ke Mina, baru melempar jumrah. Nah, selesai melempar jumrah, kita bertahalul, cukur rambut. Selesai cukur rambut, sembelih hewan, baru boleh bertahalul yang kecil atau tahalul pertama namanya itu. Bukan tahalul yang kedua ketika kita lah tawaf, lah sa'i di Ka'bah. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya. Takdirkan kami bersama mereka nanti di surga Firdausmu ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, bahagiakan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah saat salat dan saat beribadah. Beri kami kesempatan terus bisa berbakti kepada mereka. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya muyassira kulla asir yassir alaina kulla asir lianna kulla asir alaika yassir. Allahumma yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi min qabli an tumitana. Ya Allah, mudahkan kami, jalan kami untuk bisa menziarahi kota sucimu Mekah Al-Mukarramah dan kota suci Nabimu Madinah Al-Munawwarah sebelum kami wafat ya Allah. Kalau kami sudah ke sana, wa adim alaina al-iqamata bi haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam ila ana tawaffa. Bagi yang sudah, beri mudahkan jalan bisa kembali ke sana lagi ya Allah. Ya muyassira kulla asir yassir alaina kulla asir lianna kulla asir alaika yassir. Mungkin di antara kami ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah, penuhi hajat kami ya Allah. Jadikan hajat-hajat itu membuat kami tambah dekat kepadamu.
Mungkin ada yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Sembuhkan ya Allah, jadikan sakit itu penggugur dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.